hari ini baru ada yang lahir ya? Ada lahiran. Iya, tadi kayaknya saya lihat ada yang masih kecil banget di sana. Iya. Di sini, di kompos itu target per 1 minggu itu 7 ton. Per 1 minggu 7 ton kompos? Per 1 minggu 7 ton. Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana, tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar pertanian organik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ternak domba dan proses pembuatan kompos di Arista Montana. Penasaran seperti apa kan? Simak terus ya. Oke sahabat Arista, sekarang di belakang saya ini sudah ada kandang dombanya dan kebetulan di dalam sudah ada Pak Rahmat nih. Yuk kita langsung tanya-tanya. Halo Pak Rahmat. Halo Ibu. Lo lagi ngasih makan domba ya Pak? Iya, ini lagi makan domba. Oh, Kebetulan ini lagi... Iya, ini jantan ya Pak? Iya, lagi ngawin ini jantan. Oh, ini lagi proses perkawinan di sini. Proses perkawinan di sini lagi breeding. Oke, ini lagi breeding ya di sini? Iya. Oh, nah kebetulan nih aku pengen tanya-tanya sedikit seputar ternak domba di Arista Montana nih. Ya, di sini silakan. tuh dombanya jenis apa Pak? Kalau ini pejantan, jenisnya Garut. Jenis domba Garut? Garut, tapi yang betinanya ini semua priangan atau domba lokal kita Domba sebut. lokal. Ciri-cirinya kupingnya agak panjang nih kalau lokal. Oke. Tapi kalau Garut, telinganya tumpung Oh, di begitu. bawah situ kecil, ya, kecil. gitu. Oke. Jadi diharapkan domba lokal ini biar nanti gedenya segede Garut, dia kan itu sering beranak ya kalau Iya. lokal. Nah, gedenya segede Garut, lahirnya cepat begitu dan Lebih banyak. cepat dan gitu banyak. maksudnya, Oke. gitu. Nah, di sini tuh ada kisaran berapa nih? Berapa ekor domba yang ada? Yang sekarang total dengan yang baru lahir 312. 312. Oh, hari ini baru ada yang lahir ya? Ada lahiran Iya, tadi kayaknya 3. saya lihat ada yang masih kecil banget di sana. Iya, Oh, 3 ekor. 3 ekor. Oh, wah. Baru aja lahiran. Kalau di sini pakan dombanya apa, Pak? Di sini rumput hijauan. Rumput hijau. hijauan. Itu di ngarit sendiri. Ngarit sendiri. Kami ada 4 teman kandang yang khusus untuk ngarit. Oh, di sekitar kawasan Arista Di kawasan Montana Arista ini. saja. Terus 1 orang di oke. dalam untuk bersih-bersih. Gitu. Ini kebetulan lagi pada ngarit dan kosong ini. Oke, nah ini terus untuk pakan siangnya oke. kita pakai konsentrat buat. Oh, ada 2 macam. Jadi ada yang macam. ngarit rumput, ada konsentrat juga ya. Iya, konsentrat per 1 hari 1 kali 200 gram per 1 Oke. ekor. Itu kandungan konsentratnya apa aja? Ada jagung, Jagung, ada ongok, ya. ada dedek, ada apa namanya? Apa ya? Saya lupa lagi itu dari bungkil. Oke. Bungkil. Jadi Oke. 4 itu aja komponen bungkil kelapa. Oke. Pak, di sini kan saya perhatikan ada sisa-sisa rumput di dalam kandangnya yang sudah tercampur kotoran. Oh ya. Ini nanti akan diolah lagi kah? Oh, itu diolah. Itu balik lagi jadi bahan makanan lagi. Tapi kita usahakan jadi pupuk. Oh, mayoritas akan jadi Iya, pupuk. itu dibalikin lagi nanti ke rumah kompos di sebelah sana. Ini Jadikan diproses kompos lagi, ya. ya. Oh, oke, jadi Ini nanti kita kumpulkan, nanti proses di rumah Iya. kompos gitu. Nah, ini kan Ya, ini bangunannya pun sebenarnya juga- agak tinggi ya. Jadi yang terjatuh di bawah ini saya lihat ada beberapa sisa rumput dan kotoran itu nanti di bawahnya yang diambil. Iya, yang di bawah yang diambil nanti kita kumpulkan, kita proses di rumah kompos. Semuanya di sini terdaur ulang gitu. Oke, ada siklusnya sendiri Siklusnya ya. Tidak ada sendiri. yang terbuang, Iya. bahkan sampai rumput-rumput dan kotorannya itu masih bisa dijadikan kompos ya pada Iya, akhirnya betul. ya. Kita ngarit, Iya. kasihkan ke pakan, terus dia makan, dia buang kotoran, pupuk balik lagi ke kebun rumput Wah, begitu. Itu memang siklus yang Iya, full siklus. cycle ya. Nah, tadi katanya ada yang baru lahiran ya? Kayak Iya. ada yang lihat yang kecil-kecil sekitaran di sekitaran sana ya? Ada. Oke. Kita kebetulan tadi pagi sudah ada yang lahiran. Baru tadi 2 pagi? ekor.
Ada yang lahiran 2 ekor tadi pagi. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan saya boleh masuk ya, nggak apa-apa. Oke. Oh, saya mungkin takut. Iya. Nggak berani. Ya ampun. Nah, ini yang baru lahir aja. Wah, Ini jenis kelimanya betina. Ini betina ya. Lihat kakinya masih panjang banget tapi badannya masih kecil. Ini tadi ditimbang pagi baru 2,1 kilo. 2,1 kilo. Iya. Aku lupa tanya. Di sini tuh domba-dombanya itu untuk apa ya? Pedaging kah? Pedaging, semuanya pedaging. Semuanya. Terutama untuk ini kita manfaatkan kotorannya sih. Oh, terutama Ya. memang untuk diambil Kotorannya untuk dijadikan bikin kompos pupuk. tadi. Ya, dijadikan kompos itu. Biasanya kami di sini daging itu keluar per 1 tahun sekali. Biasanya di momen Idul Adha. Oh, memang momen Idul Adha ya untuk Ya, pemenuhan pasar juga. daging ini. Oke. Pedaging. Jadi Nah, memang mayoritas fungsi utama mereka di sini utamanya adalah untuk kompos ya, Untuk sebelum kompos, daging-daging penyediaan kompos. kesekian mungkin. Oke. Nah, sahabat Arista, sekarang kita sudah berada di rumah kompos, tempat pengolahan limbah organik di Arista Montana untuk dijadikan kompos ya Pak Rahmat ya. Betul. Oke, mungkin bisa diberikan penjelasan nih step by stepnya dari kita ambil kotoran dari domba di kandang domba bisa sampai kompos itu seperti apa nih prosesnya? Jadi kalau dari awal sih kita ngambil dari semua lahan ya. Iya. Lahan dari blok siap unit kita ambil, kalau itu kita loading pakai mobil. Khusus yang untuk domba, kita ambil saja, kalau istilah kita rumput bekas itu disebut ararapen. Rarapen, rumput kering yang tidak dimakan oleh domba. Itu terus kita buang, itu nanti kita loading dari sini, kita pakai dorongan, kita masukkan ke sini, disimpan. Nah ini yang baru banget nih ya? Iya, yang dimaksud rarapen tuh ini. Oke. Nah, rumput kering yang sudah dimakan dan sudah jadi sampah kalau di orang lain. Tapi di kita jadikan bahan untuk kompos. Oke, gimana nih prosesnya setelah dikumpulkan? Dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan kita olah dengan, kita cacah dengan mesin chopper ini. Ini mesin chopper, 1 unit mesin chopper tenaga penggerak diesel. Jadi di rumput kering ini kita masukkan, diolah, nanti hasilnya seperti begini. Oke, bisa kita lihat ya di sana. Ya. Dan ini tadi seperti itu bentuknya, kasar, sekarang sudah ini hasil lembut. yang sudah dicacah, Ya, udah menyatu sekali ya antara kotorannya dan rumputnya ya. Kotoran, rumput, dan sisa-sisa bahan lain sudah mencampur di sini. Oke. Nah, nanti setelah ini jadi, kita langsung ke sana pembuatan komposnya. Oke, Ya, yuk kita cek ke sana ya. Ini tadi bahan komposnya juga sama. Ya. Iya. Ini namanya kita sebut bedengan kompos. Bedengan kompos yang ini nih? Ya, ini bedengan kompos. Yang tadi itu dibuat, kita campur dengan bahan yang lain. Ya. Pupuk domba, ya kotoran domba, kotoran kelinci, dan kotoran ayam yang punya kita. Oke, ini semua disatukan ya di sini ya? Disatukan setiap lapis. Nanti kita ada bahan formulatornya untuk mempercepat pematangan kompos ini. Kita setiap 2 minggu sekali kita panen. 2 minggu sekali. Jadi proses dari kotoran yang sudah dicacah menjadi kompos yang sudah bisa digunakan tuh sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Kita ada bahan formulasinya untuk bahan fermentasi percepatan pembusukan komposnya ya dengan kita bikin sendiri. Ya, bahan-bahannya juga dari kita sendiri gitu ya. Nah, Pak Rahmat, kalau untuk memenuhi kebutuhan pertanian di Arista Montana nih kira-kira butuh berapa banyak kompos? Untuk itu sesuai kebutuhan tanaman ya. Tapi kami di sini di kompos itu target per 1 minggu itu 7 ton. Per 1 minggu 7 ton kompos? Per 1 minggu 7 ton. Wow. Jadi setiap minggu, setiap kita panen hari Rabu, 7 ton kita kira-kira angkut. Yang dihasilkan tuh bisa 7 ton ya? 7 ton gitu. Kita timbang per 1 karung 20 kilo. Begitu. Itu sekitar di 300-350. Tergantung kita ngisi karungnya. Nah itu. Ini nanti Rabu depan kita bisa panen. Ini baru kemarin kita bikin. Ini nanti kita sampai 7 ton itu sampai batas atas ini kita masukkan.
nanti dia susut sampai 3/4-nya. Ini Nanti 7 kita ton balik. benar-benar terpakai semuanya untuk kebutuhan pertanian di Arista Montana Terpakai ya Pak ya? semua, terpakai semua ya. Berarti sudah terbayang nih luas sekali ya cangkupannya untuk kebutuhan si Ya, kompos kompos ini nanti dipergunakan untuk terutama sayur-sayuran. Ya. Keduanya buah-buahan, pisang, alpukat segala macam. Terus nanti yang terakhir kami taman rumput buat stok pakan domba. Oh, untuk pakan domba juga ya dipupuk rumputnya. Iya, dipupuk biar juga nanti dari ngarit iya. untuk domba. Karena kan itu dari hasil domba. Yes. Oke, berarti itu siklusnya ya? Iya, siklusnya terjadi seperti siklus di itu. situ. Oke. Nah, sahabat Arista, memang di Arista Montana ini sudah ada full cycle ya dalam hewan ternaknya, terus ada limbah sayurannya, semuanya digunakan untuk membuat si kompos ini untuk nantinya menghidupi mereka kembali. Jadi sudah menjadi full cycle di mana kita tidak memerlukan resources dari luar ya. Iya, nah, betul. Tambahan bahan-bahan dari luar. Tidak pakai bahan, kita semua bisa kita resource semua sendiri full ya. dari sini. Wah, dari itu luar biasa kelincinya, banget. ternak kelincinya, dari ternak ayamnya, dari ternak dombanya, kambingnya juga begitu. Semuanya kita diproses di sini untuk dijadikan pupuk dan nanti ya balik lagi ke Balik sana. lagi ke mereka. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai ternak domba dan proses pembuatan kompos di Arista Montana. Iya. Jika sahabat Arista punya tips atau pengalaman yang serupa, boleh dong di-share di kolom komentar biar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap semangat, salam Salam organik. organik.